Martatahuang manungi di manogut ni minggui Martatahuang tatahuang kukoko Dungo mahadanak sikola minggui Dungo madagdanak sikola minggui Dungo madagdanak sikola minggui Mangguling giring-giringi di manogut di minggui Beta hita lau tumpagat garijai Lao manangi hon hatani Tuhani Laho manangi hon hatani Tuhani Laho manangi hon hatani Tuhani Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Ketemu lagi Kak di ibadah online Sekolah Minggu hari ini tanggal 6 September 2020. Temanya apa Kak? Temanya adalah Aku aman karena Allahku Kak. Ya, aman karena Allahku ya. Nah adik-adik, Apa nih Kak? Kakak mau tanya dulu nih, siapa yang sudah rindu datang ke sekolah minggu? Aku Kak. Iya kakak juga. Siapa yang sudah kangen bernyanyi di sekolah minggu? Aku dong Kak pastinya. Berarti semua ya kak ya. Iya kangen banget. Tapi karena masa pandemi nggak boleh dulu iya, kak. nggak bisa dulu Kak. Kalau kayak gitu, Iya, Kak. adik-adik di rumah juga udah pasti semangat untuk mengikuti Iya. online sekolah minggu. Minggu pertama kak, biasanya kita menggunakan bahasa Batak adik-adik. Batak. Semua ibadah kita pakai bahasa Batak. Karena kita orang Batak dong, Kak. Nah adik-adik berarti udah pada siap-siap nih Kak. Udah siap pastinya di rumah. Seperti tadi lagu kita dungo gitu. Ayo kan. dungo, adik-adik. Ayo adik-adik dungo semua. Ayo dungo. Ya, biar semangat kita kasih yel dulu Iya, ya. Kak. Kalau kakak bilang apa kabar adik-adik? Jawabnya semangat, sukacita, yes. Aduh Kak, aku kayaknya lupa deh Kak. Coba deh sekali lagi deh kayaknya Kak. Baiklah. Biar semangat adik-adiknya juga di rumah. Adik-adik semua udah siap? Laskar Kristus siap? Siap. Apa kabar adik-adik? Semangat, sukacita, yes. Tepuk sekolah minggu. Sekolah Minggu HKBP Bonang Indah. Yes. Udah siap Kak semua Kak? udah siap dan udah semangat juga adik-adikan Iya. di rumah Kak. Berarti kalau gitu kita mau nyanyi-nyanyi dulu Kak, mau Iya. puji Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita suruh adik-adik siapkan Alkitabnya dan buku ND dan persembahannya. Kita mau nyanyi Betama Ale Dongan. Ayo semua bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri adik-adik. Ayo Bang Dadel. Betama ale dongan namar sekolah minggu tu bagas joron itu hatta Yesusi asata guruhon hatan itu hatta Yesus taban malas rohani Tuhan debata tak pagi armadongan suara tabe lama muti debata di ender tahun. Oh haleluya kau puji Jehovah Marsi sekolah minggu naburju. Sekali lagi adik-adik sama dengan semangat. Betama ale dongan namar sekolah minggu tu bagas joron itu hatta Yesusi asal guru hon hatan itu hatta Yesus taban malas rohani Tuhan desata tak pagi armadongan suara tabe lama muji debata di ender tahun. Oh haleluya tak puji Jehovah masih sekolah minggu naburju ay molot punu
udah pada semangat kan Kak? Udah semangat Kak. Kalau gitu kita mulai ibadah aja ya Kak ya. Ya kita mulai Kak. Semuanya dalam sikap doa. Ya. Pegang Alkitabnya, dalam sikap doa kita mau memuji Tuhan dengan lembut. Katakan, mari bernyanyi, bongot ma au. Ayo Bang. Bungot mahal, bungot mahal, bungot di maaf, Yesus, hatur maruh turun. Horas madihita saluhutna ala naeng puka utama parmingguon taparade ma rohata martangiang nahohom mahita. Amin. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri, kita Ya. mau menghadap Tuhan, kita mau bernyanyi. Buku ND nomor 178, Roma tu Yesus. Ayo Abang. Roma tu Yesus, Roma ibu, nege hatana jakonudu, narodo Yesus pangoluho, asal porseaho, macela sotai muse, moloi asiando sape, sai Roma hita. Surgoi, lau sonang marisi. Ayat kedua. Roma tu Yesus, rato poro, ai sona tulak Yesus keho, na asiro hado Yesusi, sai pos marohami masai, masai las rohatai muse, moloi asiando sape, sai Roma hita tu surgoi, lau sona marisi. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Tigor doak kadalan ni Jehovah, jala halak partigon merdala disi, alayanggo halak parjahat, tersuladit do disi, haleluya, martangiang mahita. Asi maroham ale debata, mida ahu pardosaon. Amin. 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 Kita mau dengar patik Kak. Ya, sebelumnya kita nyanyi Loas ro tuau Dakdana. dakdana. Ayo Abang.
tuau dagdana Nina Yesus Tuhari Beta rohamu sudena Sayolo sarai Amu donga Amu donga Nunang toga Rohamu tu Yesusi Amu donga Nunang toga Rohamu tu Yesusi. Ayat kedua Sian rohani datana Rodo pamujioni Napalan kau Tuhan Yesus Saya mengendoni Hamu donga Nunang toga Rohamu tu Yesusi Hamu donga Nunang toga Rohamu tu Yesusi. Tangihon hamuma patik ni debata, patik patuluhon dohot lapatanna. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang gosoture dalanna, ai hona uhum na dosogot akka namar sineang di goarna. Dia do lapatan ni i, oddo, ikkon dihabiari rohatta debata, jala ikkon holong rohatta di ibana, asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-rujar naroa, manang margap-gap, manang mangasi marhite-hite goar ni debata, ai dinatar sosak dohot di hasusaan, dohot di tangiang, dohot puji-pujiat dosi dohonon goar ni debata. Atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Kita mau pengakuan dosa, Kak. Iya Kak, kita Nah. nyanyikan dari buku ND nomor 453, Sada Goarna Numuli. Ayo Abang. Sada Goarna umuli, Siana sagoari, Goari Tuhan ta Yesus, Idona umuli, Goari Tuhaki, Holani do endeki, Goari Yesusi, Dopa malum rohaki. Ayat kedua. Sita lua dogoana, saut malua tondiki, nasarat penisi bolis, ikon segabayoni goarni Tuhaki, holani do endeki, goarni Yesuski, dopa malum rohaki. Tatopoti madosata martangiang mahita. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Amin. Habis ini kita mau dengar baca epistel, Kak. Oh ya. Kita ambil Alkitab dulu, Bibel kita ya. Iya. Ayo kita ambil Bibel kita dulu adik-adik. Sudah dipegang Bibelnya? Kita mau nyanyi. Iya nih Kak, nyanyi dari buku ND nomor 767, Songon Aik Nama Baor. Ayo Bang.
Songon aik nama baudang mena, sikop doholong ni rohana. Sai ma baur asini rohana di rohako. Dang hapalang belas di roha, puji yoku totong gewana, puji yoku totong gewana di rohako. Hatani tu hatta nagabe turpuk epistel di mingguta sadarion di enet sian sada Musa biddu 37 mamuka sian ayat 20 rodi ayat 30. Jadi dung tolhas si Joseph tu labung ni akka hahanai di osari nasida mabajuna baju sapur borna nagajangi napinak kenai. Dungi ditakup nasida ibana, jala didabu ibana tu godung, alai rumar godungi dang marisi ae. Dungi hudul ma anggo nasida mangan sagu-sagu, dungi manatap-natap manasida, gabe di ida ma marudur-rudur halak Ismail Rosian Gilead, rap dohot utto nasida, akkana mangusung pamurpuri, miak na khusus dohot hamijon, akkana laho tuat tutano Misir pangalaka hosa. Jadi nasi juda ma tu akka hahangani, ahado labanata, molo itabunu anggitai, jala hitapor samudarnai. Beta ita gadis ma ibana tu halak Ismailan, asa unang mangonai tangan hita tu ibana, ay anggita jala sibukta ibana, jadi ditangihon akka haha angginai ibana. Dungi dinama molus akka partiga-tiga halak Midiani, dienek nasida mas si Joseph sian godungi tu gijang, jala digadis si Joseph arga 20 rupiah tu halak Ismail, akka nama buan si Joseph tu tano Misir. Dungi mulak masih Ruben tu godungi, hape dang be di bagasan godungi didapot si Joseph, jadi disasani ma akka ulusna. Dungi mulak maibana tu akka angginai, ni nama dang be disidat danaki tu dia nama au. Martua ma akka na tumangihon hatani debata jala na upeopsa. Amin. Kita simpan dulu ke Alkitab sebelum kita mau pengakuan iman rasuli. Simpan dulu Alkitabnya. Masuk dalam iman rasuli, kita mau nyanyi dulu. Ya, buku ND nomor berapa tuh Kak? 149 ayat 1 dan 2, hototong ihutonoku. Hototong ihutonoku, Yesus si pangalua, tungasotai konoku, hona palua hona, sian sasude dosaku, doho sian uhumi, natotong habiaraku, halapan dosa ogi. Tundi dia jupangau, Tuhan sada songono, nama no guna guau, tuna sonang songono, nang ditanho hamatean, lamu mongkop toniki, asa masuk kau maneh, tohap nasurungi. Tahatidakon ma hapor siautai, songon na hinatidakon nidongata sa hapor siaut di sadok portibion,
rap mahita maddok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogona suatu dosan, natu mapalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di porbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata natu maun na bernit, di panguhuman ni silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang, na tua tubanua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatai namandok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan na sorasuda. Amin. Amin. Semuanya boleh duduk, Ya. kita mau dengar firman Kak. Tapi Kak. sebelumnya kita mau nyanyi. Dari buku ND nomor 719, HUBG Suaram O Yesus. Ayo abang, Doa ya. sikap doa adik-adik. HUBG Suaram O Yesus, HUBG Suaram O Yesus, HUBG Suaram O Yesus, nama johor ihutan maaf, Tuhan Yesus Tuhanku, iring-iring malakaku, patuluhan madalamu, asa unang-unang liluan. Kupasahat diriku, kupasahat diriku, kupasahat diriku, mangihuton Yesus Tuhaki. Tuhan Yesus Tuhanku, iring-iring malakaku, patuduhan padamu, asa unang-unang liluan. Kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, karena Tuhan menyertai dan memberkati kami, sehingga kami dan anak-anak sekolah minggu boleh beribadah online pada hari ini. Berkati ibadah kami Tuhan, berkati hati dan pikiran kami, sehingga hati kami menjadi tempat firman Tuhan bertumbuh, dan firman itu berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja. Kami serahkanlah doa kami dan ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar? Semua sehat kan? Puji Tuhan. Kita bersyukur kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah online hari ini. Ya baiklah adik-adik sekolah minggu, saya akan bacakan cerita dari firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 91 dimulai dari ayat 1
sampai ayat 2. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ya, demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu, Inang mau tanya ini. Ya, kalau malam hari adik-adik disuruh mama atau disuruh kakak beli sesuatu ke warung, takut enggak? Ada yang takut enggak kalau disuruh beli sesuatu ke warung? Atau mau ke kamar mandi pada malam hari, walaupun di rumah orang tua, ada abangnya di rumah, siapa yang takut kalau ke kamar mandi pada malam hari? Wow, ada yang takut nih adik-adik sekolah minggu. Kenapa takut? Kenapa? Ada apa kalau malam hari? Ada di sekolah minggu ada yang memahami atau menganggap kalau malam hari itu ada hantu gitu ya. Ya. Ya memang ada hantu. Hantu itu adalah setan. Iblis, yaitu hantu, setan atau iblis. Kalau kita percaya di situ ada hantu, ya pasti ada. Tapi kalau kita percaya dan kita katakan, oh itu tidak ada, ya tidak ada itu ya. Jadi kalau pada malam hari kita ke kamar mandi gak usah takut. Karena kita percaya Tuhan selalu bersama dengan kita. Ya, gak usah takut. Kalau adik-adik disuruh ke warung beli sesuatu, langsung ingatlah, oh Tuhan tetap bersama saya. Saya berjalan bersama Tuhan ke warung. Dia setia menyertai aku. Itu aja ingat. Percayai. Iya. Terus kalau saat ini terjadi itu virus corona di mana-mana kita dengar udah banyak yang meninggal karena virus corona. Siapa yang takut? Ada yang takut nggak di adik sekolah minggu? Bila terjadi sampai sekarang virus corona, pasti ada yang takut. Inang juga takut. Ya, takut. Tapi kekhawatiran, ketakutan Inang itu jadi hilang. Karena apa? Inang berdoa. Jadi adik-adik sekolah minggu juga harus tetap berdoa. Tuhan lindungilah kami. Supaya virus corona itu tidak menimpa kami. Ya. Jadi kita ketika berdoa, kita percaya dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan itu melindungi kita. Karena tempat perlindungan kita dan benteng pertahanan kita ialah Tuhan Yesus. Ya. Jadi setiap berdoa tetap minta di dalam doamu adik-adik supaya Tuhan itu melindungi. Tuhan itu memberkati. Ya, tapi harus ada juga usaha keras kita. Ya, meskipun kita tetap berdoa setiap hari, bahkan 10 kali atau lebih dari 10 kali dalam sehari kita berdoa, tapi kita harus tetap ada usaha. Tidak cukup hanya berdoa saja. Orait labora. Siapa yang tahu arti orait labora? Berdoa dan bekerja. Berdoa dan belajar. Gak cukup hanya berdoa terus tanpa belajar. Gak pintar. Tapi berdoa dan sungguh-sungguh belajar. Berdoa dan bekerja. Ya. Jadi ketika kita percaya bahwa Tuhan itu adalah perlindungan kita dan kubu pertahanan kita, aku tidak takut jika malam hari, aku tidak takut walaupun terjadi COVID-19 sampai saat ini,
karena saya pakai masker kalau keluar dari rumah. Ya, harus mengikuti protokol kesehatan, harus rajin cuci tangan. Ya, walaupun kita tetap berdoa supaya Tuhan melindungi virus corona tidak menimpa kita, harus tetap rajin cuci tangan. Harus pakai masker kalau keluar dari rumah. Jangan pergi ke mall dulu ya adik-adik, apalagi adik-adik masih anak-anak. Ya, nggak boleh dulu belanja shopping ke mall, ya. Atau pergi makan di luar, ya nggak usah dulu. Nanti kalau udah habis virus corona itu baru kita belanja ke mall. Ya, walaupun kita berdoa kita harus jaga itu, harus kita lakukan itu protokol kesehatan supaya Tuhan juga menghindari virus-virus itu dari kita dan virus itu tidak menimpa kepada kita, khususnya kepada adik-adik sekolah minggu. Ya, adik-adik takut pada siapa lagi? Siapa yang takut pada ular? Ketika dia melihat ular langsung menjerit-jerit menangis. Melihat kecoak aja dia langsung, aduh, dia nangis dia, ya kan? Iya. Kita ada hikmat. Diberikan Tuhan hikmat kepada kita. Jadi ketika ada ular kita lihat atau ketika ada kecoak kita lihat kita ketakutan, Tuhan memberikan hikmat apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat hal-hal seperti itu. Ya, langsung orang yang bijaksana, orang yang pintar ketika dia melihat ular ambil garam. Diambil garam terus tebarkan itu sekitar rumah. Ular itu akan pergi. Iya. Ketika melihat kecoak, ambil atau semprot anti nyamuk itu, semprot, maka kecoak itu pasti akan lari. Itu hikmat. Iya. Begitu cara Tuhan untuk melindungi kita, kita tidak bisa melihat secara langsung bagaimana Tuhan itu melindungi kita. Tidak bisa secara kasat mata, kita tidak bisa melihat Tuhan, karena Tuhan itu adalah roh. Jadi bagaimana cara Tuhan untuk melindungi kita dari musuh kita? Musuh kita adalah iblis ya. Bagaimana caranya? Tuhan itu memberikan hikmat kepada kita. Tuhan itu memberikan kepandaian kepada kita. Jadi hikmat dan kepandaian itulah yang kita pakai supaya kita tidak terjerat kepada rayuan iblis. Jangan mau digoda iblis. Iblis juga bisa memakai teman-teman kita, sahabat kita. Kita dirayu. Ambil uang mamamu. Biar bisa kita pergi ke warnet main game. Itu iblis itu. Jadi kalahkan iblis itu. Dengan hikmat yang diberikan Tuhan. Jadi hikmat yang diberikan Tuhan, kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika kita berhikmat memilih yang baik dan itu kita lakukan, maka kita akan merasakan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dijauhkan dari jerat si iblis. Akhirnya kita tidak terjerumus melakukan dosa. Ya, itu cara Tuhan untuk melindungi kita. Diberikan hikmat sehingga kita tahu dan bukan hanya sebatas tahu, mau melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada kehendak Tuhan. Ya, yang kedua juga Tuhan itu memberikan orang tua yang baik, yang bertanggung jawab kepada kita. Atau guru di sekolah, ya, melalui bimbingan orang tua kita dan melalui pendidikan yang diberikan orang tua maupun guru kita dari sekolah, begitulah cara Tuhan untuk melindungi, membimbing kita dan mengajar kita. Jadi Tuhan itu memakai orang-orang yang di sekitar kita untuk melindungi kita. Orang tua kita pasti melindungi kita, adik-adik ya.
Gak ada orang tua yang membiarkan anaknya terjerumus ke dalam dosa. Gak ada. Gak ada orang tua yang tidak menyayangi anak-anaknya. Orang tua pasti menyayangi anaknya. Ketika orang tuanya melihat anaknya jatuh, pasti ditolong. Pasti diobatin. Ya. Ketika orang tua melihat anaknya, bahkan bukan anaknya, mau ditabrak kendaraan di jalan, pasti dia akan mengambil itu, menolong itu. Begitulah cara Tuhan untuk melindungi kita adik-adik. Melalui orang-orang yang mengasihi kita, melalui orang-orang yang membimbing kita, itu dipakai Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk melindungi kita dari segala musibah, dari segala mara bahaya. Jadi adik-adik juga bisa dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Saya pernah melihat orang tua bawa beban. Ya, habis belanja dia mau menyeberangi jalan. Mau menyeberang jalan. Sementara lalu lalang kendaraan di jalan ini. Lewatlah anak-anak SD dia. Ditolongnya orang tua ini. Nenek mau menyeberang ya? Iya nak. Ya, nenek saya bantu ya. Anak-anak ini memikul keranjang si nenek ini. Dibimbingnya nenek ini menyeberangi jalan itu. Begitulah cara Tuhan untuk melindungi nenek itu. Tuhan juga bisa memakai anak-anak untuk menolong orang lain. Jadi anak-anak sekolah minggu juga bisa merasakan bagaimana cara Tuhan itu melindungi adik-adik sekolah minggu. Cara Tuhan itu melindungi anak-anak sekolah minggu melalui perbuatan orang tuamu di rumah. Kakak-kakakmu, pasti kakak, adik kita, orang tua kita, bahkan guru-guru sekolah minggu ikut menyayangi kita dan melindungi kita supaya kita jauh dari mara bahaya. Mara bahaya musibah itu pasti ya akan kita alami adik-adik. Pasti itu. Jadi ketika ada musibah kita alami, ketika ada masalah kita alami, jangan berpikir bahwa Tuhan itu sudah meninggalkan kita. Jangan berpikir bahwa Tuhan itu tidak melindungi kita. Tuhan itu tetap melindungi kita walaupun ada kalanya musibah terjadi dalam hidup kita. Kita harus tetap percaya Tuhan tetap menyertai kita. Dan hal itu pasti terjadi. Jadi ketika ada musibah, saya sudah menjaga kesehatanku, pola makanku, saya makan makanan yang bergizi, makan buah, makan vitamin lagi. Kenapa saya jatuh sakit? Apakah Tuhan tidak menyertai saya? Ya, ada kalanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul ya. Ketika datang sakit penyakit, terjadi kecelakaan, ya, jangan berputus asa. Tuhan tetap melindungi dan tetap menyertai kita. Itu adalah ujian. Itu ujian untuk menguji kepercayaan kita supaya iman percaya kita semakin kuat. Dan ketika kita tetap percaya dan ketika kita tetap berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Karena rencana Tuhan adalah rencana yang baik ya. Ya, itulah adik-adik. Jadi kita sudah tahu ya bagaimana cara Tuhan itu melindungi kita. Semua ciptaan Tuhan ini bisa dipakai Tuhan untuk melindungi kita. Untuk melindungi kita. Saya pernah baca cerita di buku seperti ini adik-adik. Ada seseorang yang dikejar musuhnya. Ya, dia berusaha untuk sembunyi. Akhirnya dapatlah sebuah gua. Sebelum dia memasuki gua ini, ada sarang laba-laba di gua itu. Ketika dia masuk ke gua itu, sarang laba-laba itu rusak. Tapi laba-laba ini cepat
cepat menenun sarangnya lagi. Jadi gua itu tertutupi sarang laba-laba. Ketika musuh itu lewat dari gua itu, dilihat, oh dialah kemana pergi, dia kemana pergi. Pasti ke gua ini dia bersembunyi. Dilihatlah di pintu gua itu, oh nggak mungkin dia masuk ke gua ini. Lihat ini kan sarang laba-laba masih bagus, nggak rusak. Seandainya dia masuk ke gua ini, sarang laba-laba ini sudah rusak. Akhirnya musuhnya ini pergi. Selamat dia. Jadi ciptaan Tuhan, bahkan makhluk yang kecil juga bisa dipakai Tuhan untuk melindungi kita dari musuh kita. Ini laba-laba tadi, langsung cepat-cepat dia menenun sarangnya itu. Akhirnya itu yang bersembunyi di gua jadi selamat. Banyak cara Tuhan untuk melindungi kita adik-adik. Hewan yang kecil aja pun bisa dipakai. Ingat nggak cerita si Yunus? Yunus ya, yang jatuh ke laut. 3 hari 3 malam dia di perut ikan. Jadi ikan yang di laut itu juga bisa dipakai Tuhan untuk melindungi Yunus dan menyelamatkan Yunus. Dan ikan itu memuntahkan Yunus lagi di pantai Ninive ya. Jadi banyak cara Tuhan untuk melindungi kita adik-adik. Manusia dipakai Tuhan untuk melindungi kita. Bahkan hewan-hewan juga, ikan-ikan bisa dipakai Tuhan. Banyak cerita-cerita yang boleh kita baca atau kita tonton yang membuktikan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu tetap menyertai kita sampai akhir zaman. Dan itu firman Tuhan. Saya akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi kita harus imani dan kita harus percayai itu. Jadi kalau Tuhan tetap melindungi kita, Tuhan tetap menyertai kita, bukan berarti hanya kebahagiaan, sukacita yang terjadi dalam hidup kita. Akan terjadi juga sakit penyakit, akan terjadi juga kematian, akan terjadi juga duka, kegagalan. Itu pasti terjadi dan itu harus kita alami. Tapi kita tetap percaya. Dan itu semua dipakai Tuhan untuk memperkuat iman kita supaya kita semakin percaya kepada Tuhan. Ya adik-adik sekolah minggu, ya ini ada video ya. Kita tontonlah video ini. Ini gambaran bagaimana cara Tuhan melindungi kita. Ya, coba mari kita tonton video ini sebentar.
Ya, adik-adik sekolah minggu kita sudah tonton video tadi ya. Itu seorang anak yang sedang berdoa. Ketika dia berdoa ada yang melempari dia. Dan dia berpikir, semakin aku berdoa, semakin aku datang kepada Tuhan, kok hal-hal yang buruk yang terjadi. Sempat dia berpikir seperti itu. Tapi ketika batu yang terakhir dilihatnya, batu ini kok berdarah, sementara batu ini tidak kena kepada saya. Dia menoleh ke belakang. Siapa yang melindungi dia? Ternyata Tuhan yang melindungi dia dari musibah itu. Itulah contoh video bahwa Tuhan tetap melindungi kita. Karena itu adik-adik semua, jangan takut ya. Jangan takut lagi, dan kita tetap berusaha, kita tetap belajar. Jangan takut tinggal kelas. Orang yang takut tinggal kelas berarti orang yang malas belajar. Ya, kalau dia rajin belajar, pasti dia tidak takut. Pasti dia, wah saya akan naik kelas gitu. Jadi adik-adik sekolah minggu, ketakutan itu jauhkan. Karena kita percaya Tuhanlah pelindungku, Tuhan benteng pertahananku. Bersama dengan Tuhan kita aman. Bersama dengan Tuhan kita selamat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tetap menyertai kami, dan bersama dengan Tuhan kami merasa nyaman, karena Tuhan adalah tempat perlindungan kami dan benteng pertahanan kami. Banyak cara Tuhan untuk melindungi kami. Tuhan memakai orang-orang yang mengasihi kami, dan itulah perpanjangan tangan Tuhan untuk melindungi kami dari segala musibah. Walaupun terjadi musibah, terjadi sakit penyakit, malapetaka, dan kegagalan, dan tantangan dalam hidup kami, bukan berarti Tuhan telah meninggalkan kami. Tuhan tetap menyertai, dan itu semua adalah ujian, supaya iman kami semakin kuat dan semakin teguh, hanya mempercayai Engkau yang setia sampai akhir melindungi kami. Tuhan, walaupun terjadi COVID-19 sampai saat ini, pada awalnya memang kami takut Tuhan. Tapi karena kami percaya Tuhan melindungi kami, maka virus itu tidak akan menimpa kami, dan kami akan berusaha melakukan protokol kesehatan, sehingga kami akan selamat dari pesakit penyakit itu. Tuhan Yesus, lindungilah anak-anak sekolah minggu ini, berkati mereka, berikan hikmat Tuhan, supaya mereka menjadi anak yang takut kepada Tuhan dan bawa sukacita di tengah keluarga. Kami berdoa juga kepada orang tua kami, yang selalu membimbing kami, menuntun kami ke jalan yang benar. Dan perlindungan orang tua kami, bimbingan orang tua kami,
adalah bimbingan dan perlindungan Tuhan, karena Tuhan pakai orang tua kami sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Berkati pekerjaan orang tua kami Tuhan, supaya melalui buah-buah pekerjaan orang tua kami Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami dalam kehidupan sehari-hari. Kami tidak berkekurangan. Tuhan, kami berdoa kepada jemaat-Mu, jika ada yang sakit Tuhan, sembuhkanlah mereka dari sakit penyakitnya, berikanlah kesehatan. Kami mendoakan orang yang sedih, yang berduka, supaya Tuhan yang menghibur dan berikan pengharapan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini, dengan umur yang bertambah 1 tahun. Tuhan anugerahkan, tambahkan kesehatan, tambahkan kekuatan, tambahkan kepintaran dan hikmat kepada anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, supaya mereka di dalam kebahagiaan dan sukacita untuk menjalani hari-hari yang akan Tuhan berikan. Tuhan, ampunkanlah kami dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami semakin layak di hadapan-Mu. Kami serahkanlah doa kami ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah dengar firman ya tadi, Iya. bagaimana adik-adik mengatasi rasa takut ya. Tadi kan Inang Bibil udah bilang oraet labora, artinya belajar sambil berdoa. Ingat adik-adik ya, tetaplah andalkan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Karena satu-satunya pelindung kita adalah Tuhan. Nah adik-adik, kita mau ingatin adik-adik dulu nih PR yang kemarin, ya kan? Sudah banyak yang kirim kan Iya, Kak? Kak. Aduh, Kita mau teman-teman lihat dulu kita ya. nih. PR sama dengan ayat hafalan minggu kemarin. Ini dia videonya. Shalom, perkenalkan nama saya Brigina dari kelas Gloria. Ayat hafalan minggu ini adalah 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu. Perkenalkan nama saya Brigita dari kelas Gloria, Sekolah Minggu HKBP Bonat Indah. Ayat hafalan minggu ini adalah 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Terima kasih. Halo, selamat hari Minggu. Nama saya Fanny dari kelas Maranatha. Ayat hafalan minggu ini adalah 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih. Ternyata adik-adik mendengar firman Tuhan ya tadi ya, dan adik-adik bisa membuat bentuk hati ya, dan membedakan mana yang sopan dan tidak sopan. Kita mau sampai pada ayat hafalan Kak. Iya Kak. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Mazmur 91 ayat 2b yang bunyinya, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Nah itu bahasa Indonesianya ya, ini bahasa Bataknya. Apa itu Kak? Haporusaku jala partana botoaku debataku marhaposan tuibanado au. Dihafalin adik-adik. Jangan lupa. Kakak ingetin nih ya, bahasa Batak yang paling perlu ya. Iya. Diingetin, di videoin, kirim ke
kakak ya. DSM-nya masing-masing. Kita mau persembahan Kak. Oh ya. Siapkan persembahannya ya adik-adik ya. Di tangan manis pasti. Nah, kita mau nyanyi Buku ND nomor 741 Narope Haba-Haba. Haba-Habai. Haba-Haba. Ayo Bang. Nang rope haba-habai Tuhan do pangondiani Nang pehu mutal tanoi Tuhan do pangondiami Ai Yesus do partano patoari Di tanon Ai Yesus do partano Dolok pertahanan tai. Ayat kedua. Ayo adik-adik. Arian dohot borgini Tuhan do bangun diami Maporus nasabiari Tuhan do bangun diami Ai Yesus do partano patoani Ditanon Ai Yesus do partano patoani Dolok pertahanan tai. Tatanyakon ma peliataon martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Mauliate ma di pasahat rohanami tuho. Ala doho dana di jakon ho tuharajon. Dison hupapunguhami pilihan nami. Siya jalo may bahen hasangapon di guarmo. Amen. Persembahan kami jurang berkatmu kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Ale aman nami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaon, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sa daryon hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot hagugoon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala asima rohana mida hita. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala di pasaurhon ma damena tutod di tabi. Amin. Amin. Kita udah selesai ibadah kan? Iya nih Kak. Kita mau warta sekolah Warta minggu sekolah dulu. minggu dulu. Pengumuman. Pengumuman. Yang pertama Kak,
Bagi adik-adik yang berulang tahun di tanggal 30 Agustus sampai dengan 6 September 2020, yaitu ada siapa nih Kak? Nopita Sari Borun Nababan, Ada Efran Arda Simamora, ada Nadia Priscilia Boru Simamora, ada Rafael Sibagariang, dan Andreas Prediko Sinaga. Kakak ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Seperti biasa, Kak, kita mau buat- nyanyi dulu. Ya. Ini, ayo Bang, kita Ayo nyanyi Bang, kita buat nyanyikan buat hadiah adik-adik. adik-adik yang ulang tahun. Ayo Bang. Ayo semuanya nyanyi ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Yang kedua Kak Jessica. Ya, yang kedua, persembahan yang dikumpulkan ditransfer ke rekening Bendahara HKBP Resort Bonang Indah. Atau diserahkan ke Sintua Wek Wek masing-masing. Yang ketiga, kita kasih tugas dulu Kak nih Ya, sama adik-adik yang tugas di rumah. adik-adik. Tugas Betul, Kak. adik-adik di rumah adalah gerak dan lagu ya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 441 di Badai Ayat Topan Dunia. Dan ayat hafalan nanti bahasa Batak ya. ya, Itu nanti di videoin Kak. videoin Gerak dan lagu tadi di videoin sama ayat hafalan. Iya. Terus dikirim ke ke kakak guru sekolah minggunya. Ya. Dan satu lagi Kak, Apa tuh Kak? kita kan udah selesai ibadah nih. Ya. Ibadah online tadi, Hmm? jangan lupa di like, Like. di share, dan di subscribe. Ya, Subscribe. iya. Nah, karena udah selesai ibadah kita yang melayani hari ini adalah ada kakak Jessica, ada Kak Ika, Parhalado kita, ada Amang Mang Sintua Sintua Sitorus, dan yang bawa firman, Inang Bibel Inang Pro, Bibel Pro. dan yang paling utama nih pemain musik kita, Abang Darel, ya. Ya. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Dah.